Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menggunakan aplikasi PKKS baik itu SD maupun SMP. Buka aplikasi Excel ini, aplikasi PKKS Excel ini dibuka di Microsoft Office minimal 2010. Kemudian setelah terbuka seperti ini, langkah berikutnya Bapak Ibu klik enable content lebih dahulu agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Klik enable content, kemudian di aplikasi ini ada 5 menu. Setiap menu berisi submenu seperti ini. Ini menu identitas pengawas dan kepala sekolah. Kemudian di sini instrumen PKKS, isian dari PKKS ya. Di instrumen PKKS ini kebetulan saya membuka punya SD, ada sebanyak 146 indikator yang ditanyakan. Kemudian di menu ketiga ini lanjutan dari PKKS 1 ini sambungannya. Kemudian instrumen PKKS 3 di sini berisi database responden baik itu guru maupun siswa. Kemudian bukti fisik PKB, bukti fisik program kerja yang dimiliki oleh Bapak Ibu, kemudian data kehadiran kepala sekolah, dan data DP3 atau PKPNS kepala sekolah. Yang terakhir di menu yang ke-5 adalah komponen untuk pemberkasan PKKS atau laporan. Oke, kita mulai. Pertama, lebih dahulu Bapak Ibu klik menu PS dan Kasek di sini. Kemudian Bapak Ibu mengisi biodata pengawas sekolah. Ini sampai selesai. Setelah selesai mengisi data di sini, kemudian dilanjutkan di identitas pengawas. Nah, di sini ini saya buat tidak hanya satu pengawas tapi beberapa pengawas. Kita lanjutkan. Setelah itu, setelah data pengawas diinput, kemudian kita klik identitas pengawas, kemudian Bapak Ibu cari datanya dengan cara memilih di sini. Ini contohnya X3, maka secara otomatis isian ini akan masuk secara otomatis ya, seperti ini. Ini saya cari yang nama saya. Kemudian setelah menginput datanya, kemudian Bapak Ibu rubah ini nama sekolah dan sebagainya. Kemudian klik simpan jika sudah selesai. Setelah itu kita masuk di identitas kepala sekolah. Nah, ini kita input data, kita ketik semuanya hingga selesai. Jangan disimpan lebih dulu. Kemudian setelah data kepala sekolah diisi, kemudian kita lanjutkan ke pengisi master data sekolah. Ini diisi dulu, kemudian kita simpan. Oke, setelah selesai kita klik
2 instrumen PKKS 1. Kemudian kita klik nomor 1 dan 2 program sekolah. Maka akan terbuka seperti ini. Kemudian kita isi ini. Kemudian kita pindah ke nomor 3. Oke, kita isi. Ini contoh saja mengisinya. Nah, khusus untuk pilihan yang seperti ini dipilih salah satu skor yang Bapak Ibu pilih. Saya ambil contoh yang 4 saja dulu. Ini juga bisa 3 atau 4 ya, atau 1. Ini secara otomatis akan berpindah. Nah, untuk yang ini kita pilih satu persatu karena ada, tidak begitu. Kita lanjutkan yang ke nomor 14 dan 12. Kita isi. Kemudian kita simpan. Kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini kita pilih satu saja sesuai dengan data di sekolah. Oke. Nah, kita simpan lagi nomor berikutnya. Jadi Bapak Ibu setiap mengelola menginput data harus setelah selesai mencontreng atau memilih setiap indikator PKKS. Bapak Ibu jangan lupa menyimpan data yang sudah dikerjakan. Oke, kemudian kita simpan. Kita lanjutkan ke nomor 51. Kita pilih salah satu. Oke, skornya sama, kemudian klik simpan. Kemudian nomor 64. Kemudian kita simpan. Jadi setelah mengerjakan mengisi ini jangan lupa Bapak Ibu menyimpan ya. Ini saya mencoba mengisi ada semua, tapi kalau kita pilih yang ini maka akan berubah nilai yang diperoleh. Sedangkan skor maksimal 4, maka nilai indikator juga akan berubah. Oke, ini hanya untuk mengecek program ini ya. Kemudian nomor 80 pembiayaan. Oke, kemudian kita simpan. 95, 96. Kita pilih salah satu yang ini. Oke, sama. Kemudian klik simpan. Kemudian yang terakhir oke, kita simpan. Lalu kita ke
ke instrumen 3 ya, data responden. Nah, di sini Bapak Ibu tulis di sini nama guru 1 sampai 6, kemudian nama komite sekolah, serta orang tua peserta didik, kemudian kelasnya berapa, di kelas berapa wali murid ini. Setelah selesai, kemudian kita mengisi instrumen perilakunya. Nah, bentuknya seperti ini. Sebelum menyimpan data dari responden, nyatakan lebih dahulu di database ini isiannya kosong. Isiannya kosong, jika ada isinya Bapak Ibu dihapus dulu, klik menu hapus skor ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke instrumen perilaku 1. Kemudian Bapak Ibu isi di sini, terserah Bapak Ibu, hanya ini untuk mengecek aplikasi ini benar atau tidak. Setelah itu kita klik di sini, kita mulai dulu dari guru pertama. Kemudian setelah mengisi ini, Bapak Ibu klik simpan. Maka guru 1 nilainya ini akan masuk di database. Nah, di sini akan masuk di sini. Kita kembali lagi ke guru kedua. Misalnya kita ubah 1 saja di sini atau 2. Guru 2 nilainya seperti ini, kita simpan. Kemudian guru ketiga misalnya seperti ini, kita simpan. Kemudian guru keempat kita simpan. Guru kelima kita simpan. Guru keenam kita simpan. Oke, seperti itu terus seterusnya hingga selesai. Nah, kita cek database-nya akan seperti ini. Jika Bapak Ibu ada yang salah misalnya di skor ini, Bapak Ibu bisa langsung merubahnya. Contoh ini ada 2, sebenarnya 3, langsung aja diubah seperti ini, maka akan berubah langsung seperti ini. Oke, bisa langsung dirubah pada angkanya. Nah, di sini saya coba menjadi 3 semua. Nah, ini seperti ini. Kemudian klik simpan. Nah, kita lakukan juga kepada responden siswa. Nah, di sini kalau ngeklik di sini Bapak Ibu tidak bisa. Yang bisa hanya pada kolom nama responden. Ini mau diganti bisa, atau diisi seperti ini. Misalnya ini Ali Mukti, diganti misalnya Ali Maki, misalnya klik enter, simpan ya. Nah, setelah mengisi seperti ini, kita masuk ke instrumen sama seperti yang tadi. Di sini nyatakan bahwa database-nya masih kosong dengan cara menekan hapus skor. Oke, kemudian kita kembali lagi ke kuesioner. Kita pilih ini misalnya peserta didik 1, maka secara otomatis nama responden kelas itu akan muncul sendiri ya. Misalnya ini kita simpan. Kemudian peserta didik 2 saya ubah 1 saja. Kemudian 3.
Nah, kemudian kita cek. Nah, ini sudah masuk di sini sebanyak 10 responden ya. Hanya ini saya ubah ke 3 semua untuk ngecek rumusnya benar atau tidak. Oke, setelah itu kita simpan. Kemudian bukti fisik di sini. Nah, ini diisi dulu. Misalnya ini yang ada yang tidak lengkap, nama berkasnya apa, kita tulis di sini. Ini sudah dipilih, terus seperti ini ya, disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Kemudian ini rekap ketidakhadiran kepala sekolah, bisa diisi, dicek rekap bulanan, hadiran dari datang dan terlambat itu jika melebihi dari 450 menit maka alfanya 1 ya. Bapak Ibu input di sini. Kemudian DP3 nya Bapak Ibu input di sini. Secara ini kalau nama pengawasnya secara langsung ya, hanya yang mengisi hanya data ini dari tahun sampai dengan nilai dari DP3 tersebut. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian kita lihat di komponen 1 laporan berkas, maka hasilnya seperti ini. Ini karena saya buat tadi 100 semua. Kita coba yang terakhir saja di sini. Saya ubah berubah nilainya di PKKS 2 di sini. Nah, ini saya coba diubah nanya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, maka nilainya di sini juga akan berubah. Oke, kita ubah lagi tadi yang ini. Yang 40 kita simpan. Kemudian setelah selesai ini, kemudian kita ke B komponen 2. Nah, di sini gabungan responden dari guru dan peserta didik. Ya, ini gabungan. Di sini memang nilainya ada 2. Yang pertama itu skornya 90 dan 69. Totalnya ini 100. Jumlah komponen 2 hanya diambil 40%, maka menjadi 40 ya. Misalnya ini saya ubah. Di mana ngubahnya ini? Di responden 2 di sini. Misalnya ini diubah 2 semua. Kita lihat di komponen 2, maka di sini juga akan berubah. Oke, kita kembalikan lagi untuk ngecek rumus. Oke, kita simpan. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, sudah kembali. Kemudian komponen 3, di sini misalnya 15 menit, di sini 10 menit, ini 5 menit, 5 menit, 20, misalnya 30 menit. Nanti akan berjumlah sendiri di sini. Misalnya ini kita buat rata-rata seperti ini terlambatnya. Nah, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini nanti. Nah, di sini juga akan berkurang Bapak Ibu ya. Di komponen 3 ini kan seperti ini. Maka di sini tidak masuknya 4 hari. Oke.
kita hapus yang ini. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi. Di sini sudah kembali. Oke, setelah menginput data ini, kita cek datanya ini. Nah, nilainya jika sudah selesai seperti ini, maka langkah berikutnya Bapak Ibu membuat misalnya folder nilai PKKS hanya seperti ini ya. Kemudian cara menyimpan data ini Bapak Ibu klik disimpan dulu, kemudian di preview seperti ini, dibesarkan. Nah, ini seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik print, kemudian dipilih dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF seperti ini, kemudian klik OK. Ditempatkan di mana tadi, di nilai PKKS ini A, kemudian klik simpan. Oke. Nah, ini hasilnya. Oke, Bapak Ibu, kita close. Datanya ada di nilai PKKS. Nah, di sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang B, kita preview juga, kemudian kita print. Ininya dalam bentuk, saya ini menggunakan Netro PDF Bapak Ibu. Kemudian kita klik B. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjutkan yang ke C. Preview, kemudian print. Nah, di sini C. Oke. Kemudian yang D. Review, print. Jangan lupa pilih dalam format PDF. CD, simpan. Oke. D, kita ke E. Preview, print, DE. Oke, seperti ini. Nah, selesai Bapak Ibu telah menilai PKKS kepala sekolah. Kemudian langkah berikutnya kita kembali ke awal di sini di data KASEK. Di sini kita kembali ke identitas PS dan KASEK, kemudian klik menu identitas KASEK, kemudian Bapak Ibu baru klik simpan data yang telah dibuat. Ini aplikasi khusus untuk membuat database penilaian PKKS oleh pengawas sekolah. Kemudian klik simpan, akan masuk secara otomatis nilai yang telah kita buat itu tadi di sini Bapak Ibu, sehingga bisa digunakan untuk menilai kepala sekolah yang lain. Oke. Nah, ini ya, untuk tadi ini jadi untuk penilaian PKKS tahunan cukup berkas laporannya komponen 1, 2, dan 3 A, B, C, D, dan E saja seperti ini.
Untuk penilaian PKKS 4 tahunan itu bentuk laporannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Saya kira cukup sekian cara penggunaan aplikasi PKKS ini. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan komentar di video YouTube kami atau bisa mengirim WhatsApp ke kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.